Nah, ini yang saya baru pelajarin. Jadi harga coret dan variasi harga. Yang kiri dulu ya, yang kiri ini harga coret. Misalnya kita punya, tadi ini orang jual kopi. Harga kopi sebenarnya memang 14.000. Tapi kalau orang jual langsung 14.000 kan kayaknya biasa aja gitu. Makanya sama dia tulis 16.000, coret jadi 14.000. Ini secara psikologis, wah ini diskon nih gitu kan. Kalau kayak siapa sih yang nggak seneng sama diskon itu. Jadi kalau kita variasi apa namanya, variasi harganya nggak ada variasi gitu, maksudnya cuma satu harga, ini mesti banget dipakai harga coret. Harga coret masuknya dari promosi nanti ya, kita masuk promo toko kayak gitu. Ini penting banget kalau cuma satu harga. Nah kalau teman-teman dalam satu produk itu ada variasi harga, misalnya kayak gini, baju ukurannya M, L, XL. Yang ukuran M lebih murah, L lebih mahal, XL lebih mahal lagi gitu. Nah itu ada bagusnya dikasih harga masing-masing gitu. Jadi seperti ada tiering. Nah tiering harga ini yang bisa kelihatan, oh ini harganya dari murah sampai ke mahal. Jadi ada bahkan kadang-kadang orang yang agak tricky ya. Misalnya gini, dia bikin baju plus jilbab, baju plus jilbab, gamis plus jilbabnya plus kerudungnya. Misalnya harga sebenarnya 100.000, gamis plus jilbab harga 100.000. Tapi dia pinter, dia tulis gini, gamis plus jilbab. Nah ditulisnya dibikin variasinya itu pinter. Jadi kalau gamis plus jilbab 100.000 warna pink gitu, gamis plus jilbab warna hitam 100.000. Tapi dia bikin kerudungnya doang warna pink harganya 25.000. Jadi yang akan muncul di Shopee nanti kayak gini, tiring 25.000 sampai 100.000. Padahal judulnya adalah gamis plus jilbab gitu. Dan ketika lihat variasinya, oh ternyata apa namanya, yang 25.000 cuman apa kerudungnya doang. Tapi nggak apa-apa. Gitu kan yang penting orang udah istilahnya ketika orang nyari, oh gamis plus jilbab harganya cuma 25.000 nih, murah gitu kan. Orang udah masuk dulu ke toko kita, lumayan lah ada traffic yang masuk ke toko kita kan. Harapannya dia bisa ngelihat produk-produk kita yang lain atau mungkin beli. Gitu. Ini harga coret sama variasi. Ini saya pernah teman gitu ya nanya, dia jualannya jualan make up. Jadi dia minta, tolonglah bang, tolong apa dong liatin toko saya. Saya lihat kan tokonya, dia jualannya ada lipstick, ada apa namanya ya make up lah ya. Kemudian ya tadi yang saya cuma bilang, bang ini dong apa namanya review dong. Saya cuma bilang udah 3 tadi itu aja. Fotonya diperbaiki, terus judulnya dilengkapin. Misalnya jualan lipstick, jangan cuma lipstick doang. Ada orang nyari lipstick, ada tadi nih ini lipstick gitu kan, macam-macam deh dilengkapin segala macam. Dan ya berapa hari kemudian tadi saya bilang nih, di WA lagi ke saya gitu kan, saya cek lagi kan apa namanya tokonya, detail saya tanya kan, setelah detail ngaruh nggak gitu. Ternyata alhamdulillah ngaruh banget, kerasa sih 2 kali lipat dari biasanya. Ya alhamdulillah, jadi cuman kita detailin judul doang itu udah bisa ningkatin sales gitu, udah bisa naikin sales. Ini belum diapa-apain, belum dikasih iklan, belum dikasih ya promosi lain. Itu tadi basicnya, yang penting judul, deskripsi produk sama foto, itu paling utama. Dah, produk udah ada, terus apa namanya, toko udah ada, produk udah ada, tapi gimana ya caranya supaya penjualannya lebih bagus lagi gitu kan. Nah kita masuk ke selanjutnya nih, promosi istilahnya apa ya, iklan lah gitu kan. Nah di Shopee ini ada beberapa cara promosi. Memang ada yang gratisan gitu ya, yang memang udah disiapin sama Shopee. Ada juga yang mesti berbayar, atau ada yang mesti ketika penjualan ada potongannya gitu. Oh iya, jadi teman-teman kalau udah pertama kali bikin tadi, udah toko udah ada, produk udah ada, pertama kali tuh kita harus register dulu toko kita, daftarin dulu toko kita. Di Shopee ada tuh, kalau kita klik notifikasi gitu kan, upload KTP. Jadi kita upload tuh KTP kita, selfie biasanya kan, sama selfie kita. Nah, itu nanti otomatis akan terdaftar
free ongkir yang standar ya dari Shopee kan gitu. Nah, setelah free ongkir ada, produk udah ada, free ongkir udah ada, apalagi nih? Ya kan, toko baru belum ada yang beli misalnya. Ya udah nih, kalau kata teman saya nih, engineer order, kita harus gimana caranya supaya toko kita kelihatan ada reviewnya. Beda kan, ada toko yang bener-bener baru belum ada reviewnya, sama toko yang paling enggak di beberapa produknya udah ada review. Nah, makanya kita minta dah tolong deh ke teman kita, ke saudara kita, beli di toko kita dan review yang baik-baik. Itu penting banget. Jadi antara produk yang belum ada reviewnya sama produk yang udah ada reviewnya, orang jauh lebih percaya dengan yang udah ada reviewnya gitu. Nah, cuman ini hati-hati banget nih. Kita harus hati-hati. Sekarang Shopee, Tokopedia, Marketplace gitu rada ini ya, sama yang istilahnya seller-seller yang rada jahil gitu istilahnya. Jadi ada kan orang yang engineer-nya terlalu berlebihan lah gitu kan. Dia pengen supaya kelihatan reviewnya banyak. Akhirnya ya ini ya agak berlebihan gitu. Maksudnya misalnya dia pakai alamat yang sama berulang kali, terus mungkin pakai HP yang sama atau pakai IP yang sama. Itu bisa jadi ketahuan. Jadi bisa jadi tokonya di ban. Jadi kalau saya sih lebih saran, ya udahlah daripada toko kita di ban, kita masalah, mendingan kita minta tolong aja teman atau saudara beli gitu kan. Beli dan dikirim beneran. Jadi ada proses transaksinya gitu. Oke. Kemudian selanjutnya ini follower. Nah ini ya. Apa kalau sini satu aja yang nyala. Ini kayak ini sih sebenarnya ya supaya lebih kelihatan oke gitu tokonya. Saya rasa juga teman-teman apalagi yang udah biasa main Instagram udah ngerti lah ya. Kalau gimana cara dapetin follower ya, kita tinggal follow aja follower kompetitor gitu kan. Kita follow biasanya mereka akan follow back kita. Jadi follower toko kita besar. Atau yang cara yang kedua ya pakai voucher. Oke, ini saya rasa gak terlalu ini ya. Tapi follower mesti ditambah karena itu akan meningkatkan kredibilitas toko kita. Dan berguna juga kalau kita ada feed, ada kita bikin posting sesuatu, itu pasti kan akan muncul di followers kita. Nah, ini lagi nih yang paling basic banget nih iklannya, promosinya. Naikkan produk gitu kan. Ini tadi sendal saya. Jadi si Shopee ini ngasih fasilitas kita untuk menaikkan produk. 5 produk dalam 4 jam. Jadi setiap 4 jam sekali kita bisa naikkan produk. Jadi setelah produk dinaikkan, biasanya akan muncul ke atas gitu di pencarian. Nah, saya biasanya ngaturnya gini. Pagi tuh, habis bangun, tidur, jam 5, jam 6. Ya kan? Nge-push sekali. Ntar 4 jam lagi, jam 6 berarti jam 10. Jam 10 kita nge-push lagi. Jam 10, jam 2 atau jam 3 nge-push lagi. Habis itu jam 3, berarti jam 7 malam kita nge-push lagi. Gitu, jam 7, kalau belum tidur, nanti jam 11 ya. Jam 11 malam masih nge-push lagi. Gitu kira-kira. Nge-push. Jadi kita, iya, ini basic banget dipakai aja gitu, kita push aja gitu. Nah, ini saya nulis lagi nih. Jadi kalau kita punya satu toko, kita kan cuma punya kesempatan 5 kali naikkan produk gitu ya. 5 kali naikkan produk. Atau 5 produk yang dinaikkan. Gimana caranya supaya kita bisa dapat nih double ininya? Ya udah kita bikin aja 2 toko gitu kan. 2 toko. Jadi ada 2 toko. Kalau ada 2 toko kan artinya kita punya kira-kira 10 produk yang kita bisa naikkan. Kalau 3 toko berarti kan 15 produk. Produknya beda-beda gitu kan. Artinya apa? Misalnya kita punya 20-30 produk, ya lumayan kan setiap 4 jam produk kita naik lagi ke atas lah gitu kira-kira di pencarian. Jadi katanya ada teman-teman yang ya masih inilah, maksudnya Shopee-nya baru-baru mulai, yang ngandelinnya naikkan produk ini gitu. Ya lumayan, ada aja sales gitu setelah dinaikkan produk dibanding gak dinaikkan produk sama sekali ya. Tapi memang saya ketika ada, ya waktu itu saya ke kantor Shopee lah ngobrol-ngobrol sama orang Shopee. Mas kok naikkan produk udah nggak begitu
apa namanya, ini ya sekarang ya nggak begitu mempan ya sekarang. Jadi bilang di ke kita, iya dulu seller di Shopee berapa banyak gitu kan, sekarang seller di Shopee berapa banyak. Iya kan, yang naikkan produk kan bukan kita doang gitu, banyak, mungkin ribuan seller naikkan produk dalam waktu yang bersamaan gitu kan. Ya pasti ketika habis produk kita naik, gak lama produk kita turun. Gitu, naikkan produk. Nah ini feed dan live. Sejujurnya saya belum begitu optimal pakai feed. Jadi ya feed, ya tiap pagi aja saya minta karyawan saya nge-feed. Nge-feed juga cuma posting-posting produk. Ya kalau saya lihat sih emang di feed tuh kalau yang udah advance, yang jago-jago ya dia bisa nge-feed macam-macam lah. Bikin video segala macam, ngasih voucher dan lain-lain. Yang lebih heboh lagi nih yang kanan, yang live. Saya udah minta ke karyawan saya, ayo dong live dong, live dong. Pada malu gitu. Saya juga aduh gimana ya, karena malu. Ya udah ntar dulu deh kita optimalin yang lain. Tapi kalau teman-teman ya berani gitu kan suka ngomong, ya live ya pakai aja. Feed dan live ini kan gratis, pakai aja mumpung nggak bayar, pakai gitu. Nah ini kita mulai yang apa namanya, agak ngeluarin duit nih gitu. Jadi si Shopee kan ada yang namanya gratis ongkir ekstra. Kalau bagi saya ini wajib ikut, penting banget itu ikut. Kenapa? Kan bayar, iya. Memang kita bayar, tapi kan dampak yang kita keluarin dibanding apa namanya hal yang kita dapat, kalau di saya sih lebih besar yang kita dapat gitu gratis ongkir ekstra. Karena apa? Si Shopee ini bener-bener nonjolin nih yang gratis ongkir ekstra di banyak tempat gitu kan. Ya ketika tadi saya cek nih di gratis, ketika mau belanja udah ada khusus yang gratis ongkir ekstra, dikasih voucher khusus. Terus ada apa namanya, waktu-waktu tertentu untuk seller-seller yang ngaktifin gratis ongkir ekstra itu bisa dapat gratis ongkir rupiah 0. Itu terasa banget kalau lagi kayak hari apa ya, kemarin tuh sempat yang berapa jam gitu kan, gratis ongkir untuk toko yang gratis ongkir ekstra, itu kita langsung naik tuh. Jadi biasanya naiknya lambat, tiba-tiba ini ada apa nih, tiba-tiba orderan banyak. Ternyata lagi ada ini nih, ada momen spesial buat toko yang gratis ongkir ekstra, gratis ongkirnya rupiah 0 gitu kan, misalnya sejam. Itu lumayan kita terasa. Ini mesti dipakai banget. Ini kalau di nomor 4 penjualan lebih tinggi sampai dengan 60% dibanding penjual yang nggak pakai gratis ongkir. Betul, kalau di saya ya. Saya ngaktifin gratis ongkir ekstra, iya. Ngaktifin cashback ekstra, enggak. Jadi saya pakai gratis ongkir ekstra. Kenapa ya? Karena saya sih ngerasa kalau cashback ekstra itu kan dapetnya belakangan gitu ya. Kalau gratis ongkir ekstra kan kerasanya langsung. Jadi mungkin si pembeli pun ketika mau beli barang langsung kepotong gitu kan. Jadi terasa gitu, rasanya langsung bisa langsung dirasain. Nah, ini nih yang paling bayar dan yang kalau bagi saya yang cukup apa ya? Ya cukup menaikkan inilah omset lah. Saya ingat beberapa bulan lalu Bang Makmur sempat ngomong ke saya, sempat cerita lah. Jadi istrinya itu jualan di platform yang lain ya, di Tokopedia. Nah, saya ingat saya omset belum ada penjualan tuh, tiba-tiba diiklanin. Setelah diiklanin langsung ada penjualan. Berarti memang relasinya langsung gitu ya. Terus nggak lama saya juga mikir, iya ya, kenapa nggak kita? Saya tadinya udah ngiklan, tapi kemudian bener-bener mendefinisikan ulang iklan tuh ya ketika setelah Bang Makmur ngomong. Saya bener-bener oke, iklan kita atur sedemikian sehingga kita iklan tuh jadi gini, kan produk banyak. Gimana caranya kalau misalnya produk-produk itu yang dipilih gitu, bener-bener dipilih produk yang kira-kira bisa mengiklankan, bisa mendatangkan traffic banyak, ya kita iklanin. Bahkan di beberapa toko saya iklanin gitu. Produk-produk yang trafficnya biasa ya iklan, tapi porsinya secukupnya gitu. Nah, jadi kalau beberapa teman saya ada yang bilang, aduh iklan kan bayar gitu. Iklan kan, ya tapi kan nanti kamu akan dapat hasilnya gitu, akan ada omset. Omsetnya kan akan bisa nutupin biaya iklan.
Jadi jangan takut iklan. Ya bayar ya nggak apa-apa. Ya tapi kan habis itu dapat duit. Nih, kalau iklanku. Iklan di mana sih munculnya? Munculnya di sini ketika kita cari tuh ada tulisan iklan. Ini berarti iklan nih bayar. Mungkin kalau kita punya kompetitor, kita iseng gitu kan, gue pengen ngabisin duit kompetitor, ini aja, klik aja iklan iklannya, dia kan lama-lama habis tuh duitnya. Oke, lanjut. Gimana sih kalau saya ya, kalau saya iklan itu termasuk yang nggak begitu berani. Jadi saya ngiklanin produk itu dengan harga terendah. Jadi kalau teman-teman masuk Shopee, masuk iklanku itu kan akan banyak pilihan tuh. Misalnya masuk tuh iklanku, kemudian kita tambah produk ya kan, itu akan muncul tuh otomatis atau kita masukin kata kunci. Kalau saya selalu masukin kata kunci dan kasih kata kunci termurah. Ini contohnya nih kata kunci pencarian nih. Ini produk baby. Gitu. Saya masukin kata kunci termurah. Harga terendah itu 180 per klik. Terus tipenya pencarian luas. Jadi saya biasanya kasih kata kunci antara 5 sampai 10 lah. Sampai 2, kadang-kadang lebih dari 10 lah. Kata kunci per produk. Gitu. Sampai, jadi misalnya saya ada produk 200, saya bisa iklanin mungkin 50 produk yang saya iklanin. Jadi sekitar 1/4 sampai 1/3 produk itu saya iklanin dari toko saya. Nah, sampai pada satu ketika RM Shopee nelpon ke saya, Mas Kamil, tokonya mau coba diiklanin nggak sama tim iklannya Shopee? Waktu itu saya bilang, oke deh, saya mau lihat kayak apa sih orang Shopee ngiklan gitu. Ternyata apa? Oke, settingin gitu kan. Besokannya saya cek, ternyata orang Shopee iklannya gampang. Dia cuma pilih Pareto, produk saya yang paling laku, kemudian iklannya kasih iklan otomatis. Itu memang jujur aja, offset menaik, tapi ya harganya juga meledak juga gitu. Harganya meledak juga, ikut naik juga. Jadi bahkan hampir-hampir sampai ngelewatin batas toleransi iklan saya gitu. Toleransi iklan saya sekitar 10%. Jadi akhirnya saya pelajarin, oke, saya redefinisi ulang. Saya ulang, gimana kalau saya combine metode saya yang konvensional sama metode yang orang Shopee pakai gitu. Akhirnya sekarang tetap yang untuk sebagian besar produk yang saya iklanin itu pakai yang kasih harga termurah, tapi saya kasih beberapa produk, saya kasih iklan otomatis untuk generate traffic. Gitu. Jadi yang saya pakai saat ini gitu. Saya cuma kasih beberapa produk yang iklan otomatis untuk generate traffic, yang sebagian iklan yang lain kasih harga terendah. Ini salah satu dashboard iklan saya. Yang kanan nih iklan kata kunci. 1 bulan habis 2,6 juta, dapat salesnya 67-an. Oh iya, nah kalau ini sih saya ya, mungkin berbeda sama orang. Kalau saya nganggap gini, iklan itu korelasinya ke omset, bukan, kan ada nih orang yang lihatnya biaya iklan dibandingin sama omset penjualan terhadap barang yang diiklankan gitu. Tapi kalau saya ngelihatnya, ini kan Shopee. Kalau Shopee itu pengalaman saya yang ada di toko saya, ketika orang masuk nih ngeliat iklan saya, dia masuk ke toko ngeliat produk saya kan, biasanya si orang yang masuk ke toko saya akan juga ketika ngeliat produk saya, dia akan juga buka toko saya. Ketika dia buka toko saya, dia akan juga ngelihat produk-produk saya yang lain gitu. Jadi saya biasanya memang ngitungnya biaya iklan itu dibandingin sama omset omset total toko gitu. Dan kalau saya sih budgetin antara 5 sampai 10%. Ini salah satu contohnya. Kebetulan ini yang bagus nih, bahkan nggak sampai 5% ya, 5% kurang dikit iklannya. Tapi ada toko saya yang lain, ada yang 7%, ada yang 10% gitu. Ada yang bahkan 13%. Yang 13% itu emang saya jujur aja saya lagi boost
karena supaya dapetin star seller waktu itu. Ini kemarin baru dapat star seller, saya lagi mau turunin lagi ya. Udah star seller kan kita turunin lagi lah iklannya. Jadi iklan bisa kita atur. Nah, yang bener yang mana? Kalau kata guru saya sih, ya iklan nggak ada yang bener, nggak ada yang salah gitu kan. Yang bener ya iklan yang bisa ngasilin bagi kita gitu, yang ada hasilnya gitu. Bisa jadi metodenya beda-beda di tiap toko dan tiap orang. Kemudian biasanya kalau toko kita udah rame penjualannya, ada promo gitu, ada promo macam-macam deh, ada promo biasa maupun promo flash sale. Ini kebetulan nih contoh yang promo Ramadan gitu kan, sama kita ada dapat jatah flash sale juga. Nah, tapi ini nih yang harus kita lihat. Jadi, wah, pengen nih kita ngejar semuanya. Oh, ikut promo ini, promo itu, promo ini. Tapi hati-hati, kita harus bener-bener ngelihat pricing produk kita. Jangan sampai kita ngambil margin cuma 20%, tapi ternyata ya kita lihat ini aja. Ini nih yang terlihat di sini. Itu merupakan biaya yang diambil sama Shopee. Artinya biaya baru biaya Shopee-nya doang. Ambil contoh gini, saya kebetulan jualannya fashion. Saya star seller gitu kan. Saya misalnya star seller belum apa-apa aja nih kita ada penjualan langsung kena 2%. Belum apa-apa karena saya ikut gratis ongkir ekstra, saya udah tambah lagi 3,6. Jadi udah 5,6%. Bayangin, 5,6% belum diiklanin, itu udah biaya yang harus saya keluarin. Tambah lagi kadang-kadang, yang pasti saya biasanya iklan kata kunci, 5-10%. Taruh saya ambil 10%, berarti kan udah 5 tambah 10%. Udah 15%. Makanya, kita harus hati-hati banget dalam milih, dalam milih promo, sama dalam nentuin harga jual kita. Nggak mungkin kan kalau tadi kita harga di Shopee 15%, biaya di Shopee 15%, kita cuma ngambil margin 20%, kita cuma dapat spare 5%. Wah, itu bagi saya nggak masuk akal gitu ya. Kalau di fashion gitu agak berat lah, bukan nggak masuk akal. Kita harus biaya packing, biaya operasional, biaya karyawan, dan sebagainya. Nah, kalau dari ngobrol-ngobrol sama senior yang lain sih, rata-rata mereka ya nyamannya itu memang kalau kita bisa ngambil margin angkanya sekitar 25%. Ya di atas 25% lebih bagus lah, bisa 30% itu lebih bagus. Begitu. Misalnya tadi tambah voucher. Tadi tuh misalnya 2 tambah 3 udah 5. Misalnya kita kasih lagi voucher follower tadi kan, atau voucher ketika chat 5%. Ntar belum iklan 10%. Wah, udah habis itu. Ini benar-benar mesti dihitung banget. Nah, tadi lagi misalnya tiba-tiba kita diminta lagi ikutan promo atau flash sale. Wah, kalau kita kasih promo berapa lagi nih gitu marginnya. Ya benar-benar harus dihitung lah, teman-teman. Kalau misalnya jangan sampai kita kelihatannya omsetnya banyak gitu kan, kelihatan ternyata margin tipis banget. Kita ngapain kerja bakti gitu. Ini mesti dihitung masalah pricing. Jadi jangan sampai kita terjebak sama hegemoni paket banyak tapi nggak dapet untung, capek doang. Ini yang agak baru sebenarnya, auto replay dan FAQ. Ini di saya ini kepake banget. Jadi teman-teman tinggal masuk ke ini menu layanan pembeli, kemudian asisten chat, bikin dia tuh replay gitu kan, replay otomatis, sama bikin FAQ. Biasanya yang paling banyak nih kedua ini nih, apakah produk ini masih tersedia sama kapan pesanan akan dikirim. Jadi kenapa sih harus bikin kayak gini? Supaya kita nggak, kan banyak tuh orang yang cuman ngechat cuman iseng nanya, Kak ready nggak gitu kan, Kak kapan barangnya dikirim gitu. Nah, kalau ada auto reply kayak gini, dia ketika dia mau nanya gitu kan, ada nih, masih ada nggak ya ketika dia buka FAQ udah dibalas. Jadi ini sangat bermanfaat. Saya sejak ngidupin auto replay dan FAQ ini, tingkat chatnya berkurang drastis gitu ya. Jadi ya istilahnya beban kerja CS untuk jawabin chat berkurang. Itu kita bisa pakai lagi untuk yang lain ya, misalnya develop ngupload produk baru atau bahkan bikin toko baru dan sebagainya. Nah, ini nih yang tadi
diomongin sama saya sebelum mulai ya, tadi ngobrol-ngobrol sama Bang Makmur. Kan kita nggak cuma jualan di Shopee, kita kan juga jualan di Bukalapak, di Tokopedia, di Lazada, di Blibli. Gitu. Bahkan mungkin di Shopee nggak cuma satu tokonya, ada 2, ada 3. Di Tokopedia ada 2, ada 3. Di Lazada ada 2, ada 3, dan sebagainya. Kan kadang-kadang bingung tuh, kalau ada penjualan di Shopee satu, yang lain juga harus dirubah gitu kan penjualannya. Ya itu kan text time gitu kan. Jangan sampai ketika misalnya di Shopee udah dikurangin, ada penjualan gitu kan, tiba-tiba stoknya 0 gitu sampai kosong. Kita lupa ngurangin yang lain karena lagi sibuk. Tiba-tiba di Tokopedia ada penjualan gitu kan, jadi nggak enak. Wah, di Tokopedia ada orderan tapi nggak ada barangnya, kan repot. Nah, ya makanya ada ini nih, yang saya tahu sih ada 2 lah yang cukup banyak dipakai sama teman-teman seller. Ada Jubelio sama ada Jenny. Kebetulan saya pakai yang atas, pakai Jubelio. Jadi ya kalau di saya cukup membantu gitu. Jadi si Jubelio ini bisa mensinkronkan stok gitu ya di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, di Lazada. Jadi enak. Kemudian selain stok, yang disinkronnya adalah orderan dan chat. Jadi enaknya apa? Ya, yang tadinya kita harus buka beberapa dashboard kan. Sekarang kita tinggal buka dashboard Jubelio aja gitu kan. Jawabin chat di situ. Jawabin orderan di situ. Stok otomatis terupdate ketika ada ada orderan. Gitu. Ini sekarang harganya cukup terjangkau. Seingat saya Jubelio itu lagi promonya 350 per orderan. Minimum berapa? Jadi seingat saya 2 juta lah. 2 juta. Modelnya top up gitu, kalau habis bisa order lagi. Gitu. Ini teman-teman bagi yang tokonya banyak, bagi saya sih ini rekomendasi banget. Saya setelah pakai ini, istilahnya ya tadinya karyawan 7 gitu, kemarin ada yang resign. Satu itu masih enggak. Jadi setelah pakai ini jadi enggak. Jadi inilah istilahnya dengan beban yang lebih banyak tapi masih bisa terhandle gitu. Mungkin itu. Oh iya, terakhir join community. Ini penting banget di community ini. Ya bisa sharing macam-macam lah. Ada perwakilan dari Shopee-nya juga gitu. Jadi kalau ada apa-apa kita bisa nanya. Oke, makasih. Oke, Bang Mamun, itu presentasi saya. Oke, makasih Mas Kamil untuk sharingnya. Tadi menarik banget ya, ada beberapa hal yang mungkin kalau saya coba ambil kesimpulan ya dari beberapa tips and tricksnya dari Mas Kamil. Yang pertama ya, niat dulu kali ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Niat yang kuat, kemudian action ya. Actionnya ya buka toko gitu. Terus istilahnya kan langkah-langkah besar dimulai dari langkah kecil ya. Buka toko, nggak usah khawatir, dan sekarang mudah ya Mas Kamil ya. Ya. Toko di Shopee itu mudah banget. Termasuk tadi register tokonya supaya beneran ya, jangan jadi kita upload identitas dan lain-lain supaya trust dari Shopee ke kita bagus, dan nanti dari customer ke kita juga bagus. Ini ada beberapa, coba saya simpulin dikit aja sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Untuk optimasi mungkin ini bisa dibilang dari awal ya. Yang pertama ya, dari produk itu kata kunci, bikin long tail ya teman-teman, gak usah khawatir. Kalau di Shopee itu cukup panjang ya, ada 200 ya Mas Kamil ya. 200. Kalau Tokopedia kan cuma 70. Ya, 70. Nah, jadi 200 nih bener-bener mentokin ya. Betul. Jadi tadi mentokin aja. Kalau misalnya mau teman-teman kata kunci, jadi tadi ada kata-kata yang mungkin kita expect orang bisa jadi, misalnya kayak tadi ya, sendal wudhu gitu. Wudhu ada yang pakai DH, ada yang pakai DL gitu kan, ya dimanfaatkan aja mungkin. Kemudian ada tadi ya untuk foto memang kalau di Shopee ini banyak ya Mas Kamil ya. Kalau dibandingin Tokopedia kan cuma ada 5 ya. Kalau di Shopee ini bisa sampai 9 kalau nggak salah tadi. Nah, ini bisa dimanfaatkan untuk bagian-bagian terakhir. Kalau udah ada review,
silakan kita manfaatkan semaksimal mungkin. Tempel deh tuh Mas ya. Jadi orang nggak usah scroll ke bawah ngelihat gambarnya aja udah ada reviewnya nih gitu kan. Ini istilahnya keep customer nih nggak pindah nih. Jadi ngelihat produk kita, kemudian ngelihat foto produk, kemudian ngelihat review, jadi supaya dia nggak pindah ke toko lain. Ya, terus yang selanjutnya tadi ada, kalau misalnya untuk yang di awal-awal kan berat ya Mas ya, baru buka toko ya mungkin katakanlah trustnya masih kurang. Tadi tips dari Mas Kamil ya teman-teman bisa direct ya. Apa namanya tadi teman-teman coba aja ya kalau misalnya ngerasa berat-berat di awal karena kan reputasi kemudian juga ulasan ini menentukan juga. Jadi ya kita cari atau direct selling ke teman-teman atau saudara-saudara kita terdekat ya. Kita kasih link tawarin produknya direct ya via WA atau via sosial media supaya mancing istilahnya Mas ya. Betul. Benar. Jadi kita istilahnya mancing supaya nanti udah ada pembelian ya udah orang udah mulai trust ya. Kemudian yang tadi jangan lupa gratis ongkir sama kalau bisa gratis ongkir ekstra ya. Ini dimanfaatkan sebaik mungkin. Ternyata tadi pengalaman Mas Kamil nih bisa menaikkan ya kayak gitu. Kemudian ada satu lagi nih, ini kayaknya sih kalau untuk yang advance kayaknya udah hampir semua nih Mas ya, yang opsi toko lebih dari satu. Kayaknya kalau seller-seller yang udah star seller mungkin udah rata-rata lebih dari satu ya. Jadi tadi kalau Mas Kamil bilang bisa naikin produk secara istilahnya mengepung lah ya, mengepung fitnya Shopee. Sebenarnya ada satu juga yang kalau pengalaman saya kayak misalnya gini, pernah ya di tempat saya itu satu toko ternyata misalnya ini waktu itu nggak bisa login, jadi semuanya tiba-tiba ke logout semua, terus nggak bisa ini ya nggak bisa login, nggak bisa ngechat, nggak bisa proses order gitu, sempat tuh sampai setengah hari. Ya paling enggak customer bisa atau kita bisa optimalisasi yang satunya lagi gitu. Kalau di tempat saya juga kemarin ya baru hari kemarin ini untuk Tokopedia ya, ada istilahnya ada bug ya. Jadi semuanya admin ke logout semua, terus nggak bisa jawab chat gitu kan, cuma bisa dari akun utama. Ya, cuma kan ada beberapa toko ya lumayan lah bisa terbantu.